Life of Pi, apakah ini adalah sebuah film yang membuat kalian percaya akan Tuhan, atau justru menampar keimanan kalian dan merubah kalian menjadi ateis? Ya, hari ini konten gue akan menjadi singkat, padat, dan gak jelas ya. Karena kalau misalnya gue lama-lama di sini, saya bisa mati, beku, anjing ya. Oke, jadi film ini sebenarnya rilis di tahun 2012 dan gue itu pertama kali nonton pas gue umur 11 tahun. Diajak sama bokap gue nonton di bioskop, dan ketika gue menonton film ini pertama kalinya, gue langsung narok film ini sebagai film favorit gue di masa tersebut gitu. Meskipun pada saat itu ya gue hanya menganggap film ini adalah sebuah film survival yang seru aja gitu loh, karena visual efeknya bagus banget. Bahkan kalau kalian nggak tahu, ini bener-bener pakai harimau asli. Tapi sepanjang kemunculan harimau bengal si Richard Parker di film ini tuh 10-20% itu harimau asli, tapi sisanya 80%-nya itu visual effect. Dan gue jamin lu kagak bisa bedain kan yang mana harimau asli, yang mana visual effect. Itu gilanya visual effect film ini, makanya sampai menang Oscar Best Visual Effect. Tapi gue gak mau ngomongin itu di pembahasan kali ini, karena itu udah basi. Itu zaman-zaman ketika gue masih kecil, ketika gue menganggap film ini hanya sebatas seorang bernama Pi yang keluarganya punya kebun binatang, naik kapal ke Kanada, bawa hewannya diangkut naik kapal tapi tenggelam di tengah Samudra Pasifik, dan terapung-apung bersama seekor harimau bengal yang sangat-sangat buas, dan gimana caranya si Pi ini bertahan hidup. Udah sesimpel itu. Ketika gue kecil, gue rasa filmnya ya udah selesai sampai di situ. Selesai sampai ketika si Pi ini nyampe ke daratan, diselamatkan orang-orang dan berpisah sama si harimau yang dikasih nama Richard Parker tersebut, dan dia nangis-nangis kan karena berpisah sama si harimau tersebut. Singkat cerita, 2 tahun berikutnya bokap gue meninggal, yaitu pada tahun 2014. Dan 5 tahun berikutnya lagi, ketika gue udah SMA, gue iseng-iseng masuk ke studio lamanya bokap gue yang isinya tuh udah kayak perpustakaan. Anjing, lu mau nemuin buku filosofi, agama, sejarah, politik, seni, desain, ada semua. Karena bokap gue emang suka baca buku, termasuk novel-novel lengkap banget. Nah, gue lagi lihat-lihat buku-bukunya bokap gue, dan gue menemukan novel dari Life of Pi ini, yaitu karya Yann Martel. Dan di titik itulah mata gue baru terbuka kalau film yang satu ini itu bukan film survival, tapi ini film tentang kepercayaan. Ya tentu saja sebagai anak kecil yang penuh akan imajinasi, penuh akan fantasi, ya gue lebih suka cerita mengenai seorang manusia dan seekor harimau yang terapung-apung di lautan luas, dan gimana cara mereka bersahabat, bertahan hidup. Terus ada paus yang begitu indah, terus ketemu sebuah pulau berbentuk manusia dengan cahaya yang gemerlap. Itu semua hal-hal yang indah, dan yang itu yang gue ingat ketika gue masih kecil. Itu yang gue tahu mengenai cerita film ini. Tapi realitas kadang-kadang tidak seindah itu. Sama halnya ketika gue udah semakin bertumbuh dewasa, ketika gue yang sudah SMA membaca novel dari Life of Pi ini, gue baru menyadari kalau inti cerita dari film ini bukan ada di seekor harimau dan seorang manusia yang mengarungi lautan. Bukan itu intinya. Tapi intinya justru ada di bagian akhir, yang tentu saja ketika gue kecil gue gak perhatikan bagian akhir, karena lagi-lagi gue cuman inget ceritanya itu selesai ketika si Pi sama harimau ini berpisah. Tapi ketika gue baca novelnya, justru gue menemukan kalau bagian terpentingnya adalah di bagian akhir, di mana si Pi ini memberikan 2 opsi cerita. Jadi cerita ada 2, dan gue gak sadar pas gue masih kecil. Dan gue yakin kalian juga kebanyakan yang menganggap film ini sebagai film survival biasa gak bakal inget kalau sebenarnya film ini punya 2 cerita yang dimana gak ada yang benar dua-duanya. Dan itu membuat kita harus memilih. Kalian harus berinterpretasi
mana yang kalian anggap benar ceritanya? Karena lagi-lagi keseluruhan cerita Life of Pi ini adalah ceritanya si Pi ke si penulis novel, yang dimana penulis novel ini kan lagi cari inspirasi ya, cari inspirasi ke si Pi karena katanya si Pi ini punya cerita yang luar biasa gitu, makanya dia ya interview lah, wawancara. Nah si Pi ini ceritain nih, wah dia sama harimau bla 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 gitu, kapal tenggelam, itu diceritain semua. Dan ketika kita udah sampai di bagian akhir, si Pi udah selesai cerita sama si penulis novel, dia justru kasih satu cerita lagi yang justru berkebalikan dengan cerita fantasi yang udah kita tonton dari awal. Yang dimana ketika si Pi ini ada di rumah sakit dan diwawancarai oleh kedua jurnalis Jepang yang sedang menyelidiki kenapa kapal yang ditunggangi sama keluarganya si Pi ini bisa tenggelam secara misterius gitu ya. Dan si Pi ini menceritakan semua yang dari tadi kita tonton. Tapi tentu saja si kedua jurnalis Jepang ini nggak percaya gitu, dianggap bullshit, dianggap ini orang ngelantur gitu kan si Pi ini gitu. Apa-apa tuh 7 bulan sama harimau bisa survive, itu nggak mungkin, ketemu pulau itu nggak mungkin, nggak make sense. Makanya si Pi memberikan cerita kedua yang jauh lebih realistis, yang dimana nggak ada tuh cerita hiena makan zebra, terus hienanya makan orang utan, terus hienanya dimakan sama si harimau. Yang ada si Pi itu berhasil selamat di sekoci di tengah lautan ini bersama koki pelaut Jepang, mamanya sendiri. Dan yang terjadi adalah kokinya ini membunuh si pelaut Jepang, terus membunuh mamanya si Pi, dan si Pi membunuh kokinya. Dan setelah si Pi ngasih kedua cerita ini ke si penulis novel, dia bilang, oke, sekarang nggak ada yang tahu mana di antara kedua cerita ini yang benar-benar terjadi. Terus si Pi nanya, so which story do you prefer? So which story do you prefer? Jadi di antara kedua cerita ini, lo lebih pilih cerita mana? Ya tentu saja si penulis akan langsung ngomong, the one with the tiger. The one with the tiger. Yang ada harimaunya, yang dari tadi, yang pas gue pas masih kecil itu nonton di bioskop, yang kita tonton sepanjang film ini, ya itu ceritanya kan. Yang ada harimaunya, ada zebranya, ada orangutannya, yang ada pausnya, yang ada pulau berbentuk manusianya. Pokoknya semua hal yang ajaib ini gitu. Jauh lebih indah, jauh lebih berpengharapan, dan jauh lebih menarik untuk ditonton. Jadi setelah gue baca novel dan gue menonton film ini ulang, gue baru menyadari, mata gue baru terbuka kalau intinya di pertanyaan itu, so which story do you prefer? Cerita mana yang lu pilih? Jadi cerita dari awal kita tonton itu belum tentu benar, tapi dipilih bukan karena kebenaran, tapi karena disukai oleh masyarakat. Apakah agama seperti itu? Waduh, ini agak dalam ya. Tentu saja saya bukan tipe orang yang berpikir seperti itu ya. Saya orang beragama. Ya, at the end of the day, film ini tuh luar biasa karena film ini memberikan open ending. Jadi si penulis cerita, si pengarang cerita itu nggak berusaha mendeliver perspektifnya mengenai keimanan gitu, mencoba untuk menyuapi penonton. Nih, menurut gua keimanan yang gua percaya itu seperti ini, enggak. Dia benar-benar memberikan ruang bagi penonton agar bisa berinterpretasi secara pribadi. Dikasih dua opsi cerita dengan dualistik, dua-duanya kontradiktif. Yang satu antroposentris, yang satu teosentris. Mana cerita yang asli? It's up to you. Kalau cerita yang teosentris, sudah pasti Tuhan itu sebagai pusat dari segala-galanya gitu. Semua hal keajaiban yang dialami oleh Pi itu semua karena berkat Tuhan. Yang dimana ketika dia menemukan sebuah pulau, lu bayangin kok bisa tiba-tiba ada pulau yang mengapung di tengah lautan Samudra Pasifik yang begitu luas. Terus apalagi di pulau tersebut dipenuhi dengan banyak sekali merkat yang bisa dimakan sama si Pi dan si harimau. Terus di tengah-tengahnya ada sebuah danau air tawar yang begitu segar. Tapi coba kita sekarang buka pemikirannya jauh lebih luas lagi, jauh lebih terbuka lagi. Jangan sampai terlalu stagnan dengan apa yang kita percaya. Lagi-lagi gue orang beragama, tapi gue mencoba untuk membuka pemikiran gue mengenai apa yang pengen deliver sama si pengarang cerita dari film ini. Kalau misalnya kita ngambil dari sudut pandang yang lain, ya, yaitu antroposentris, yang artinya manusia sebagai pusat dari segala-galanya, artinya tidak ada yang namanya Tuhan, yang ada adalah naluri bertahan hidup dari seorang manusia. Jadi si Pi ini bisa bertahan hidup gara-gara apa? Ya karena naluri bertahan hidupnya dengan cara apa? Ya membunuh, bahkan memakan manusia lain, alias kanibalisme, ya. Justru itu yang realistis. Jadi hewan-hewan yang berada di satu sekoci bersama si Pi ini, yaitu ada orangutan, hiena, dan zebra, ini semua tuh hanya proyeksi psikologis
dari si Pai yang sedang menghadapi traumanya ketika bertahan hidup. Ini semua hanyalah sebuah mekanisme pertahanan dari traumanya si Pai yang sebenarnya udah ngebunuh orang dan udah makan orang. Jadi hewan-hewan tadi itu hanyalah sebuah alegori. Si hiena itu sebenarnya adalah koki yang tamak, sedangkan si zebra adalah pelaut Jepang yang kakinya patah. Terus orang utan adalah ibu dari si Pai, dan harimau bengal si Richard Parker adalah manifestasi dari sifat buas, naluri, survival instinct dari si Pai itu sendiri. Yang lagi-lagi ketika manusia mendapatkan sebuah tekanan, kompas moral itu bisa rusak kapanpun. Dan itulah yang udah dibuktikan sama Joker di film The Dark Knight ketika dia memberikan 2 detonator ke 2 kapal yang berbeda. Cuman untungnya itu film superhero yang dimana Batman adalah The Dark Knight yang membuktikan kalau manusia itu masih punya pengharapan, tidak nihilistik seperti apa yang dipikirkan oleh Joker. Ya itu film superhero ya. Atau misalnya yang Johan Liebert buktikan di anime Monster, kalau misalnya manusia itu hanyalah sebuah wadah kosong yang hampa, yang gak punya makna untuk hidup. Atau Eren Yeager yang melakukan rambling. Dan konsep-konsep berpikir tadi yang sebenarnya ditunjukkan di film ini di cerita opsi kedua, yang dimana si Pai ini hanya menjalankan naluri bertahan hidupnya gitu dengan membunuh dan makan orang gitu. Cuman dia terserah lu mau percaya mana, lu mau percaya yang lebih indah atau lu mau percaya yang lebih realistis. Ini dualisme yang sangat menarik untuk dieksplor. Dan kalau kalian tanya lagi sama gue, bagaimana dengan pulau berbentuk manusia tadi yang begitu indah, yang ada air tawar yang begitu segar, yang menyediakan makanan dan minuman bagi si Pai dan si harimau, si Richard Parker? Ya itu bukan pulau, itu apa? Ya mayat manusia. Ya, yang dimana itu bentuk simbolisasi ketika si Pai itu memakan tanaman di situ atau makan merekat. Ya merekat yang banyak itu simbolisasi dari apa? Dari belatung. Atau misalnya danau yang begitu segar yang ketika malam berubah menjadi cairan zat asam. Itu apa? Cairan lambung. Bahkan kalau kalian ingat ada satu scene yang dimana si Pai ini nemuin gigi manusia di dalam sebuah ganggang yang ditemukan di pulau tersebut. Ya ini semua tanda-tanda dari si Pai ini melakukan kanibalisme. Dia makan orang yang kemungkinan besar antara si koki atau bisa jadi ibunya sendiri loh. Karena kalau kalian perhatiin lagi ya, metafora yang diberikannya ini indah sekali. Yang dimana pulau berbentuk manusia ini seperti wanita, tubuh wanita. Apakah ini mengerikan? Yes. Tapi apakah ini realistis? Lebih yes lagi. Jadi ya, tibalah kita pada kesimpulan kita hari ini. Apakah agama merupakan sebuah hal yang dibuat-buat oleh manusia? Karena pencarian makna hidup bukan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan keindahan yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Sama persis sama cerita pertama tadi yang kita tonton di sepanjang film Life of Pi ini. Ya tentu saja saya bukan orang yang berpikiran seperti itu ya. Tenang saja, jangan hujat saya dulu ya. Ya tapi kalau misalnya gue disuruh menerjemahkan sebenarnya apa ya kira-kira yang pengen disampaikan oleh si penulis cerita novel Life of Pi ini, apa yang sebenarnya menjadi keresahan si penulis novel? Apakah cerita pertama? Apakah cerita kedua? Kalau buat gue dia ngambil jalur tengah. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Karena ada satu perkataannya Pai menurut gue ini cukup penting juga. Tapi lagi-lagi kita nggak notice kalau misalnya kita cuma menganggap ini film survival doang gitu. Yang dimana si Pai itu ngomong ke si penulis novel, kedua cerita ini sama-sama menceritakan penderitaannya dia. Tapi kedua cerita ini sama-sama juga tidak menceritakan penyebab tenggelamnya kapal yang ditunggangin sama keluarganya Pai. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar nih si penulis ini pengen ngomong kalau mungkin Tuhan itu ada, tapi bukan bersifat kronologis atau historis, yang artinya berdasarkan sejarah seperti ya agama Abrahamik ya, 3 agama Kristen, Islam sama Yahudi, yang dimana ketiga agama ini sama-sama agama berbasis wahyu, yang dimana secara sejarah udah jelas the factos gitu kan ya. Kalau misalnya Yahudi dengan kitab Taurat mereka, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau misalnya Islam dengan Al-Quran, kalau Kristen ya dengan Alkitab, dengan kisah Yesus yang mati dan bangkit kembali. Itu semua secara historis, secara sejarah itu jelas gitu. Itu yang gue maksud dengan Tuhan bersifat kronologis. Jadi faktanya ada, sejarahnya ada gitu, historisnya ada.
Tapi film ini menurut gue ya, interpretasi gue nih, si penulis tuh pengen ngomong kalau ya Tuhan ada, oke, tapi nggak bersifat kronologis. Lebih bersifat apa? Makna, simbolis, filosofis. Dan balik lagi, kenapa gue bisa bilang kayak begini? Karena di akhir si Pai itu ngomong, ya ini dua cerita yang sama-sama mengenai penderitaan si Pai, dengan satu yang lebih realis, satu lebih imajinasi, tapi keduanya sama-sama nggak punya data, yaitu hilangnya kapal tuh kenapa bisa tenggelam, nggak ada datanya. Bahkan harimaunya pun nggak ada datanya. Ada kan si penulis novel baca dokumennya kan, nggak ada sama sekali tulisan harimau Bengal tuh nggak ada di kapal tuh, nggak ada kehadiran si Richard Marquez itu nggak ada. Jadi secara data nggak ada. Jadi semua cerita ini lebih ke media makna sebagai pembelajaran kalau misalnya ya Tuhan itu simbolis aja gitu. Oke, kita harus percaya karena itu memberikan kebaikan untuk kita gitu. Itu interpretasi yang gue tangkap dari si penulis novel gitu. Lagi-lagi itu bukan yang gue percayai gitu ya. Ya, dan gue yakin kalian juga kebanyakan nggak percaya yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, masing-masing bebas berinterpretasi, dan itulah hebatnya, itulah jeniusnya film ini. Makanya ini film terlalu tolol lah yang bilang ini film apa overrated lah, ini film ya udah mediocre lah, B aja, biasa aja, karena cuman survival. Tolol. Final score yang bisa gue kasih untuk Life of Pi ini adalah 9,5/10 alias top marko top. Terserah lu bilang nilai gue ketinggian atau kayak gimana. Ya intinya yang kalian gak bisa debatin, secara acting jelas bagus banget, secara visual cinematography shot bagus banget, secara penceritaan tadi gue udah jelasin, visual effect menang Oscar best visual effect. Jadi ini ya kategorinya absolute cinema. Behind the scene, kita mau berangkat menuju ke TKP demi dapetin visual yang bagus ya. Ini namanya content creator, ini baru namanya reviewer film.